Oke, perkenalkan nama saya Onjon Putra Zerano dan teman saya itu Jeffrey Jelayan Silaban. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Materi kami itu adalah virtual memory dan kami mengambil judulnya itu manajemen memori dan virtual memory. Oke, saya akan mempresentasikan pertama yaitu latar belakang. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar. Sistem termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan perangkat web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sebaliknya, sedangkan server-server lain dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk server itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk manajemen, memori penjadwalan tugas, schedule task, dan antara muka user queue negling, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umumnya tersebut dinamakan dengan kernel atau suatu sistem operasi. Pembahasan kami itu adalah ada 5, yaitu 1. Manajemen memori. 2. Jenis manajemen memori. 3. Fungsi manajemen memori. Dan 4. Strategi manajemen memori. Dan terakhir, virtual memory. Oke, saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Manajemen memori itu adalah suatu kegiatan yang untuk mengolah memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruangan memori. Bagi proses pengolahan memori pertama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan keluaran secara efisien sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin untuk proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Ekor 2009. Selanjutnya, memori sangat penting yang harus diatur secara hati-hati. Walaupun rata-rata komputer rumah sekarang ini mempunyai memori 10 kali lipat dibandingkan dengan memori IMM 7094, manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modus real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel x86. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori, sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai 120 sama dengan 10485776 bit atau 1 bit saja, dari yang seharusnya 32 bit sampai 40 bit. Pada prosesor modern ada beberapa macam jenis memori, diantaranya yaitu 1. Memori kerja, itu RAM, ROM, EEPROM, dan EEPROM.
RAM dan cache memori. 2 yaitu bagian B nya itu memori dukung atau floppy hard disk, CD dan lain-lain. Nah, terdapat dua cara mendapatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu alokasi memori berurutan. Alokasi memori berurutan, setiap proses mendapati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan kelebihan sederhana, tidak ada ruangan memori berseliweran. Proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangan memori boros tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang cukupi. Alokasi memori tak berurutan, yaitu program proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi pagi-pagi atau kelebihan, atau sistem dapat dimanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat mengisi proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk membuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangan memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Fungsi manajemen memori, yaitu A itu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. B mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. C mengalokasikan memori dari proses telah selesai. D mengelola swapping atau bagging antara memori utama hard disk. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas sebagai berikut, yaitu menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. B memutuskan proses-proses di mana saja harus dipanggil ke memori jika masih ada ruangan di memori. C mengalokasikan dan mendelokasikan ruangan memori jika diperlukan. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen memori. Itu ada beberapa jenis memori, yaitu manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan model kerja komputer itu adalah monoprogramming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program tersebut. Jadi RAM tidak dapat dimasuki oleh program lain. Mode serupa ini ditemui pada komputer berbasis DOS. Penempatan program di memori diatur sedemikian rupa sehingga ECO 2009 itu ada macam-macamnya. Itu BIOS selalu di ROM, di RAM. Sistem operasi di RAM bawa alamat rendah. Program aplikasi di RAM di tengah, alamat sudah OS terakhir. Data sementara di RAM atas, alamat sesudah aplikasi terakhir. Selanjutnya, bila sistem operasi telah selesai dimuat, maka tampilan perbed di layar monitor, dan itu adalah tanda bahwa komputer siap menerima program aplikasi. Letakkan disk yang berisi program aplikasi pada disk driver yang aktif, lalu eksekusikan sehingga program itu termuat seluruhnya ke RAM. Dengan demikian, program aplikasi siap digunakan menurut semestinya. Kita lihat ketika komputer mula-mula dinyalakan, maka proses yang dibaca pertama kali adalah apa yang tertulis di dalam ROM. Setelah
setelah semua perintah di dalam ROM BIOS selesai dibaca, maka komputer meminta kita dalam ROM BIOS selesai dibaca, maka komputer meminta kita memasukkan DOS ke dalam RAM. RAM-nya ketika DOS dibaca, maka diletaklah sebagian dari program DOS yang terpenting saja ke dalam RAM seperti combat.com dan internal combat. Sedangkan program DOS yang lain masih tetap di dalam disk, dan apabila kita perlu dapat dieksekusikan, hal itu berguna untuk menjaga agar RAM tidak penuh oleh sistem operasi saja. Manajemen memori untuk multi-programming. Untuk setiap komputer yang berukuran besar, bukan small komputer, membutuhkan pengaturan memori karena dalam multi-programming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari suatu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut, meskipun hal tersebut saling bertentangan, yaitu A. Memisahkan penggunaan alamat, B. Pemakaian bersama memori. Multi-programming berfungsi untuk mempermudah dua program aplikasi atau lebih dalam menggunakan prosesor motivasi yang lain agar penampilan komputer lebih layak, yaitu bahwa komputer seringkali digunakan untuk pelayanan alternatif oleh beberapa pemakaian secara bersamaan. Oleh karena itu, komputer membutuhkan kemampuan yang lebih baik daripada sebuah proses di dalam memori untuk sebuah order. Strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peringatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti alarga address space, membuat sistem operasi seakan akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memori maya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space tiap proses berbeda dengan proses yang lain lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. C. Memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual hard disk. Speaking dari proses D. File physical memory allocation digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh si Jeffrey. Virtual memory. Virtual memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Jadi, virtual memory adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, yaitu hard disk, seolah-olah ia menggunakannya sebagai memori internal atau utama atau RAM yang terpasang di dalam sebuah sistem komputer. Fungsi virtual memory ialah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer. Dengan tambahan memori, maka kemungkinan terjadinya crash sangat kecil sekali. Ukuran dari paging file biasanya berbeda-beda. Untuk ukuran paging file Linux ialah 2 kali lipat dari memori aslinya. Misalkan kita memakai memori berkapasitas 512 MB, maka ukuran paging filenya yaitu 1 GB.
walaupun tidak harus 2 GB, tapi untuk memaksimalkan kinerja maka sebaiknya 2 kali lipatnya. Beberapa keuntungan pengguna virtual memori adalah sebagai berikut. 1. Berkurangnya proses input output yang dibutuhkan, lalu lintas input output menjadi rendah. Misalnya untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan ke dalam memori setiap kali diakses. 2. Ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contoh, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Ketiga, meningkatkan respon karena menurunnya beban input output dan memori. Bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna. Memori virtual pada Windows. 1. Pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. 2. Logical address space atau program dapat lebih besar dari alokasi memori fisik yang diberikan. 3. Hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. 4. Terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi page, swapped out dan in, sesuai dengan kebutuhan referensi program. 5. Terdapat bagian dari disk menyimpan sisa page atau program yang sedang dijalankan di memori. Virtual memory dapat diimplementasikan melalui demand paging, menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Demand segmentation lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Virtual memory pada Linux. Memori fisik dan memori virtual dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut page. Page ini memiliki ukuran yang sama besar, tapi page ini punya nomor yang unik, yaitu page frame number atau PFN. Untuk setiap instruksi dalam program, CPU melakukan mapping dari alamat virtual ke memori fisik yang sebenarnya. Kesimpulan, memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik dari sistem komputer.